Pada saat yang lain, Sajid Ngalimurkit, saudara Sunan Ampel lain ibu, pergi ke tanah Jawa menuju Ngampel. Disuruh menetap di Mejagung, sehingga terkenal dengan nama Pangeran Mejagung. Berbeda dengan Sunan Mejagung, akan tetapi beliau tidak termasuk golongan wali, hanya termasuk wali nukba, yang artinya wali tututan atau sambungan wali, atau disebut juga wali anakan. Sedangkan yang termasuk wali di tanah Jawa adalah yang disebut Sinuwun, dalam arti sebagai panutan, yaitu 1. Sunan Ngampel atau Raden Rahmat. Yang kedua, Sunan Gunung Jati atau Syed Jan. Yang ketiga, Sunan Ngudung atau Syekh Sabil. Dan yang keempat, Sunan Giri Raden Santri Ali bergelar Ngalimurtolo. Yang kelima, Sunan Penang atau Magdum Ibrahim. Yang keenam, Sunan Ngalim Abu Hurairah di Mejagung. Yang ketujuh, Sunan Derajat di Muria atau Syekh Masakeh Mahmud. Dan yang kedelapan, Raden Syahid berjuluk Syekh Malaya, wali pamungkas. Kesemuanya berjumlah 8 disebut Wali Sono, yang berarti dunungane wali atau tempatnya wali. Yang termasuk wali nukba atau wali tututan di tanah Jawa adalah sebagai berikut. 1. Sunan Tembayat. Kedua, Sunan Giri Parapen. Yang ketiga, Sunan Kudus. Yang keempat, Sultan Syah Ngalam Akbar. Yang kelima, Pangeran Wijil di Kedilangu. Yang keenam, Pangeran Ngewongga. Yang ketujuh, Ki Gede Gedang Pengging. Yang kedelapan, Pangeran Konang. Yang kesembilan, Pangeran Cirebon. Dan yang kesepuluh, Pangeran Karanggayam. Yang ke-11, Ki Ageng Selo. Yang ke-12, Pangeran Panggung. Yang ke-13, Pangeran di Surapingga. Yang ke-14, Ki Juru Mertani di Giring. Yang kelima, Ki Ageng Pemanahan. Yang ke-16, Buyut Ngerang. Yang ke-17, Ki Gede Wonosobo. Yang ke-18, Panembahan Palembang. Yang ke-19, Ki Buyut di Banyu Biru. Yang ke-20, Ki Ageng Bajasta. Ke-21, Ki Ageng Kripik. Yang ke-22, Ki Ageng di Karutangan. Yang ke-23, Ki Ageng Toyajene. Dan yang ke-24, Ki Ageng Toyareka. Dan yang ke-25, Pamungkas Wali Raja Sultan Agung. Lanjut cerita, Sunan Giri di Gajah mempunyai murid dari daerah Siti Jenar yang bernama Kasan Ngaliansar, yang lebih dikenal dengan nama Siti Jenar atau Syekh Lemabang, juga disebut Lemah Kuning, saat ingin diajari ilmu rahasia. Akan tetapi Sunan Giri belum mau mengajarkan ilmu itu karena belum saatnya, sehingga menyebabkan Syekh Lemabang sangat kecewa dan merasa tidak ada artinya pergi ke tanah Jawa. Syekh Lemabang sudah mengetahui tempat di mana Sunan Giri biasa mengajarkan ilmu rahasia kepada murid-muridnya. Syekh Lemabang ingin mencuri dengar ajaran tersebut dengan cara merubah dirinya menjadi bawang putih, lalu mendekat ke arah di mana Sunan Giri akan mengajarkan ilmu itu. Akan tetapi Sunan Giri dengan menggunakannya sudah mengetahui, sehingga pada waktu itu tidak jadi menurunkan ilmunya kepada murid-muridnya dan ditunda pada malam Jumat yang lain. Pada hari Jumat yang telah ditentukan, jadilah Sunan Giri akan mengajarkan ilmu rahasia kepada murid-muridnya. Syekh Lemabang segera merubah dirinya menjadi cacing kalung dan menyusup di bawah perahu yang digunakan oleh Sunan Giri untuk mengajarkan ilmu rahasia. Sunan Giri sebetulnya sudah tahu bahwa ada penyusup, akan tetapi tetap dibiarkan, sehingga Syekh Lemabang bisa mendengar semua ajaran ilmu rahasianya Sunan Giri. Setelah dikuasanya ilmu rahasia, Lemabang pergi dari Giri dan mendirikan padepokan sendiri, serta menjadi guru besar dalam ilmu olah batin, sehingga terkenal dengan sebutan Pangeran Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar hanya mengutamakan olah rasa dan sudah meninggalkan sembahyang karena kepandaian cara mengajar pada murid.
perguruan Siti Jenar sangatlah terkenal. Murid saya Siti Jenar antara lain dari keturunan Majalengka dan Pengging. Banyak yang menjadi muridnya, seperti Ki Ageng Tinggir, Pangeran Panggung, Buyut Ngerang, serta Ki Ageng Pengging. Ketenaran Padepokan Siti Jenar mengalahkan ketenaran Wali Songo. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya para penduduk kota dan desa, serta para ulama banyak yang menjadi santrinya. Lama-kelamaan, Sunan Giri mendengar ketenaran Siti Jenar dan berniat memanggil Siti Jenar dengan nama lain Lemabang. Sunan Giri mengutus 2 ulama yang tidak disebutkan namanya, dan singkat cerita, 2 ulama telah sampai di Padepokan Lemabang. 2 ulama menyampaikan pesan Sunan Giri bahwa Lemabang dipanggil oleh Sunan Giri untuk bermusyawarah masalah ilmu ketuhanan. Setelah pesan disampaikan, Lemabang menjawab bahwa di sini tidak ada Lemabang, yang ada hanyalah Pangeran sejati. Setelah mendengar ucapan Lemabang seperti tersebut di atas, 2 ulama tadi pulang meninggalkan Padepokan Lemabang tanpa pamit. Sesampainya di Giri, 2 ulama utusan menyampaikan kepada Sunan Giri apa yang telah diucapkan oleh Lemabang. Setelah mendengar laporan 2 ulama tadi, Sunan Giri sangatlah marah. Akan tetapi, setelah dinasihati oleh para wali, Sunan Giri akhirnya sadar. Sunan Giri kemudian menyuruh kedua ulama utusan untuk kembali memanggil Lemabang dengan menuruti apa saja kemauan Lemabang atau pengakuan nama Pangeran sejati. Setelah sampai di Padepokan Lemabang, 2 ulama utusan menyampaikan pesan Sunan Giri bahwa Pangeran sejati dipanggil menghadap Sunan Giri. Pangeran Lemabang menjawab bahwa Pangeran sejati tidak ada. Yang ada di Padepokan adalah Lemabang, sedangkan Lemabang adalah wajah dari Pangeran sejati. Dan apabila Pangeran sejati tidak mengizinkan Lemabang berangkat, maka tidak mungkin Lemabang akan berangkat. Akhirnya, 2 ulama utusan mengatakan bahwa Pangeran sejati dan Lemabang dipanggil menghadap Sunan Giri. Setelah itu, barulah Lemabang mau menghadap Sunan Giri. Singkat cerita, sampailah 2 ulama utusan dan Lemabang di Giri. Lemabang dan 8 wali akhirnya bermusyawarah mengenai marifat kepada Allah, dan masing-masing wali mengemukakan pendapatnya masing-masing. Setelah ke-8 wali menguraikan pendapatnya, saya Lemabang membantah dan mengatakan, ibarat sesungguhnya akulah Allah. Sudah nyata bahwa ingsun kang sejati bergelar Prabu Satmata dan tidak ada yang lain. Dan masih banyak uraian yang disampaikan oleh Lemabang. Ke-8 wali hanya tersenyum setelah mendengar ucapan Lemabang. Setelah Lemabang pulang, ke-8 wali menyimpulkan bahwa ajaran Lemabang sesat. Akan tetapi karena belum waktunya, para wali yang dipimpin oleh Sunan Giri akan menghadiri Lemabang setelah kerajaan Demak berdiri. Ke-8 wali kemudian mengadakan perundingan, merencanakan menghancurkan Majalengka atau Majapahit. Yang dijagokan adalah Raden Patah, Lembu Batang Madura, dan keluarganya yang sudah masuk Islam. Sunan Ngampel berusaha menghalangi dengan alasan Raja Brawijaya memberi kemerdekaan pada para wali untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi Raden Patah memberi alasan bahwa Raja Brawijaya belum masuk Islam dan mengharapkan jangan sampai di Jawa ada percampuran agama, dan mengharapkan di Jawa hanya ada satu agama, yaitu agama Islam. Lanjut cerita, Sunan Ngampel meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah utara Masjid Ngampel. Sedangkan yang menggantikan menjadi imam adalah Sunan Ratu Giri dan Sunan Penang. Sunan Ratu Giri mengangkat dirinya menjadi raja di Giri dan bergelar Sunan Ratu, dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Yang menjadi patih adalah anaknya, Adipati Terung, yang berada di Tendes, bergelar Pangeran Palembang.
Sunan Penang setelah mendengar bahwa Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja. Sunan Penang tidak setuju. Sunan Penang selanjutnya pergi ke Tendes untuk menemui pamannya yang menjadi pati dan menuntut sang paman mengapa tidak mau mengingatkan kedudukan Ratu Giri adalah sebagai ulama atau wali, mengapa mau menjadi raja. Jawaban pati bahwa sudah tidak kurang-kurang mengingatkan. Akan tetapi karena Sunan Giri Gajah dalam keadaan sedang mendapat wahyu dan besar meunahnya, sehingga mengakibatkan peringatan sang pati tidak dihiraukan. Oleh sang pati, Sunan Penang dimohon untuk menghadap Sunan Giri sendiri, dan Sunan Penang sudah bertemu langsung dengan Sunan Giri. Sunan Penang menanyakan kepada kakaknya, yaitu Sunan Giri, tentang bagaimana jalan ceritanya, sehingga Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja di Giri. Sunan Giri menjawab bahwa dirinya menjadi raja adalah sudah kehendak Tuhan. Sunan Penang tidak percaya dan meminta saksi. Sunan Giri menyanggupinya. Sunan Penang akhirnya diajak oleh Sunan Giri untuk pergi ke Mekah guna meminta saksi kepada Yang Maha Suci. Dengan jalan tafakur di rumah Allah, Sunan Penang mengikuti saja kehendak Sunan Giri. Dalam perjalanan, keduanya singgah di Malaka untuk menghadap kakeknya yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Setelah sampai, Sunan Giri ditanya oleh Maulana Ishaq tentang ada apa keperluannya. Sunan Giri menjawab apa adanya. Pada akhirnya, Maulana Ishaq memerintahkan kepada keduanya untuk kembali saja ke tanah Jawa dan tidak usah mengambil saksi di Mekah. Cukup hanya Maulana Ishaq saja yang menjadi saksi. Dengan penjelasan bahwa mengapa Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja adalah sekedar sebagai syarat agar selamat siapa saja yang akan menjadi raja di belakang hari. Artinya, yang akan menjadi raja pengganti. Nantinya, jangan sampai langsung menggantikan seorang raja yang bukan dari raja yang beragama Islam. Sunan Giri dan Penang sangat puas atas keterangan Maulana Ishaq. Pada saat itu pula, Sunan Penang meminta izin untuk menjadi raja, menyamai Sunan Giri. Syekh Maulana Ishaq juga menyetujui. Sunan Giri diperintahkan menjadi raja para ulama. Sunan Penang diperintahkan menjadi raja dalam soal agama dan ilmu. Keduanya akhirnya kembali ke Jawa. Sunan Penang menjadi raja di Ngampel, bergelar Prabu Nyakrakusuma. Juga mempunyai nama lain sebagai julukan, yaitu Ratu Wahdat. Lain cerita bahwa pada saat itu Majapahit sedang terjadi wabah yang mengakibatkan banyak para penduduk yang meninggal dunia. Prabu Brawijaya memerintahkan kepada Kiai Bubak dan Jinal Ngabidin meminta syarat kepada Sunan Giri. Akan tetapi Sunan Giri tidak berkenan. Sunan Giri menyatakan bahwa apabila Prabu Brawijaya mau menghadap langsung kepada Sunan Giri serta menyerahkan kerajaan kepada Sunan Giri, maka barulah Sunan Giri berkenan memberi syarat. Sebab sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa bahwa kerajaan sudah waktunya dipindahkan ke Giri. Kiai Bubak yang mendengar ucapan Sunan Giri segera menyampaikan kepada Prabu Brawijaya tentang apa yang telah diucapkan oleh Sunan Giri. Sedangkan Jenderal Ngabidin masih tetap tinggal di Giri. Singkat cerita, Prabu Brawijaya sangat marah dan memerintahkan untuk menyerang Giri. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Majapahit dipimpin oleh Arya Lekan. Awalnya, Arya Lekan menang perang. Akhirnya, Sunan Giri menyipta Kalam, dijadikan sebuah keris untuk melawan Arya Lekan sendiri. Keris tersebut diberi nama keris Kalamunyang. Dalam perang tanding antara Arya Leka dan Sunan Giri, Arya Leka kalah dan kembali pulang ke Majapahit, melapor kepada Prabu Brawijaya. Keris Kalamunyang kemudian dicipta kembali menjadi Kalam oleh Sunan Giri. Lanjut cerita, Prabu Anom di Palembang
anak dari Adipati Pecatanda, yang dulu diangkat menjadi pati oleh Sunan Giri. Pada saat itu sedang berada di Tandes, sedang membawa prajurit. Setelah Sunan Giri mendengar kabar tersebut, maka Sunan Giri menyuruh untuk memanggil Prabu Anom. Akan tetapi Prabu Anom tidak berkenan. Bahkan jawabannya mau menghadap Sunan Giri dengan syarat diperbolehkan untuk sama tinggi dengan Sunan Giri. Sunan Giri marah, akan tetapi ditutupinya kemarahan itu. Akibatnya Prabu Anom diperkenankan untuk duduk sama tinggi dengan Sunan Giri. Singkat cerita, Prabu Anom sudah menghadap dan duduk sama tinggi dengan Sunan Giri. Pada saat itu Sunan Giri menunjukkan kemarahannya. Prabu Anom dimarahi oleh Sunan Giri, sehingga Prabu Anom sangat ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Malahan badannya lemas dan turun dari tempat duduk sambil menyembah Sunan Giri. Akhirnya Prabu Anom dimaafkan dan diambil anak angkat oleh Sunan Giri. Sunan Giri sangat menyayangi Prabu Anom. Bahkan Prabu Anom dianggap sebagai anak kandungnya sendiri dan dianggap sebagai anak yang paling tua dan diberi gelar Prabu Anom Suradiraja. Prabu Anom menyatakan kepada yang angkat sanggup menyerang orang bukan Islam. Akan tetapi Sunan Giri tidak menyetujuinya. Prabu Anom kedudukannya bukan sebagai ahli waris. Sunan Giri takut kepada kutukan Tuhan Yang Maha Kuasa. Prabu Anom mohon izin pulang ke Palembang. Sunan Giri menyetujuinya dan memberi pendamping seorang yang bernama Pecatanda, seorang sesepuh di Surabaya. Pecatanda di Palembang diberi penghargaan dari tanah di Mospura dan di Balitung. Pada saat itu Adipati Terung, ayah dari Prabu Anom, mendengar kabar tentang keadaan putranya, sehingga Adipati Terung sangat bahagia. Lain cerita, di Tanah Pati ada seorang yang melancarkan ajaran menyimpang dari aturan syariat Islam. Sunan Giri mengutus Ki Panangsang untuk meredam. Akan tetapi Ki Panangsang kalah perang dan kembali ke Giri. Sunan Giri memerintahkan agar yang membuat onar di Pati dibiarkan dulu, sebab pada saat itu belum tiba pada hari nasnya yang bisa mengakibatkan tanpa hasil. Pada saat yang lain, Adipati Tuban dan Daha menyimpang juga dari ajaran syariat Islam. Ki Panangsang mendapat tugas dari Sunan Giri untuk menyerbu ke Tuban dan Daha. Pasukan Tuban karena merasa kalah kuat tidak mau melawan. Bahkan Adipati Tuban mengutus utusan menyatakan menyerah kepada Sunan Giri. Sunan Giri sangat bahagia. Ia mengutus Ki Panangsang menggagalkan penyerangan dan diperintahkan kembali ke Giri. Atas jasa Ki Panangsang, maka Sunan Giri mengangkat Ki Panangsang menjadi Arya, sehingga namanya menjadi Arya Penangsang. Lanjut cerita, Sunan Giri meninggal dunia dan dimakamkan di Giri atas kehendak Sunan Penang. Sepeninggal Sunan Giri, yang diangkat menjadi raja adalah anak tertua yang bernama Pangeran Dalem, kemudian bergelar Sunan Giri kedua. Prabu Brawijaya mendengar bahwa Sunan Giri telah meninggal dunia, sedangkan yang menggantikannya adalah anaknya. Prabu Brawijaya marah karena merasa tidak dianggap oleh Sunan Giri. Sebagai tandanya adalah pengangkatan raja tidak sepengetahuan dirinya, sehingga dianggap bahwa Sunan Giri akan memberontak. Sebelum menjadi besar, Prabu Brawijaya memerintahkan menyerang lebih dulu. Yang diutus adalah Arya Gajah Pramada. Singkat cerita, Giri kalah dan Sunan Giri II melarikan diri ke pinggir laut bersama dengan kerabatnya, juga bersama sahabat yang bernama Wanapala, dan melanjutkan pelarian ke hutan Krenda Wahana guna mendirikan desa. Setelah Giri dalam keadaan kosong, Semaroma dibakar oleh pasukan Gajah Pramada. Bahkan makam Sunan Giri I dibongkar, akan tetapi tidak ada yang bisa, sebab semuanya pingsan.
Di dekat makam ada dua orang kiri yang masing-masing mempunyai ciri. Yang satu buta dan yang satu pincang. Kedua orang tersebut oleh Pati Gajah Pramada dipaksa membongkar makam Sunan Giri I. Karena kedua orang tersebut takut akan dibunuh sehingga mau. Dalam penggalian tidak ada halangan. Akan tetapi setelah papan penutup makam sudah nampak, keluar banyak lebah dari dalam makam dan menyangkut pasukan Majapahit. Semua pasukan melarikan diri ke Majapahit. Akan tetapi lebah terus mengejar sampai ke pusat kerajaan Majapahit. Bahkan Prabu Brawijaya beserta kerabatnya dikejar terus oleh lebah. Singkat cerita, Prabu Brawijaya mengungsi ke Wirasaba. Kerajaan dikosongkan. Setelah Majapahit kosong, Sunan Giri II kembali ke Giri. Akan tetapi karena rumah-rumah di Giri telah habis terbakar, maka Sunan Giri II memerintahkan untuk mengambil rumah-rumah yang kosong di Majapahit untuk dibawa ke Giri. Singkat cerita, Giri sudah kembali seperti sedia kala. Setelah lebah sudah hilang, Prabu Brawijaya juga kembali ke Majapahit. Semua rumah yang sudah dibawa ke Giri diganti, sehingga di Majapahit sudah kembali seperti sedia kala. Para wali beserta putra Majapahit, Prabu Jaran Ponali dari Sumenep, Sri Lembu Petang dari Madura, Dewa Ketu dari Bali, Batara Katong dari Ponorogo, berkumpul di Bintara bermusyawarah akan menghancurkan Majapahit. Yang dijadikan senopati adalah Sunan Penang. Dipati Bintara hanya dipersiapkan sebagai raja. Dipati Bintara memerintahkan duta dengan membawa surat yang ditujukan kepada Dipati Terung. Duta sudah berangkat. Sepeninggal pembawa surat, para wali berniat membuat sebuah masjid. Dalam pembuatan masjid, para wali berbagi tugas. Sunan Kali ditugasi membuat satu tiang. Akan tetapi belum siap. Yang akhirnya Sunan Kali mengumpulkan tatal dan disabda menjadi tiang. Singkat cerita, masjid sudah selesai dibangun. Akan tetapi para wali ragu dan khawatir barangkali arah kiblat tidak sesuai. Sunan Kali kemudian membentangkan tangannya. Tangan yang satu memegang Ka'bah dan tangan yang satunya lagi memegang pengimaman masjid. Kemudian dibetulkan arah kiblatnya. Setelah sempurna, barulah para wali sholat. Setelah pagi, di dalam masjid ada sebuah benda tergantung tanpa kantungan yang kemudian diambil oleh para wali. Setelah dibuka, benda tadi adalah sebuah pakaian takwa yang ada tandanya bahwa pakaian tersebut adalah untuk Sunan Kalijaga. Selanjutnya pakaian tersebut oleh para wali diserahkan kepada Sunan Kalijaga, sehingga sangat bersyukurlah beliau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sunan Benang mengatakan bahwa baju tersebut adalah bekas dipakai sholat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan baju tersebut bernama Antakusuma. Sedangkan yang pantas memiliki dan memakainya adalah yang akan menjadi ratu di tanah Jawa. Dalam rencana menghancurkan Majapahit, Sunan Ngudung yang diperintahkan untuk menyerang lebih dulu. Pasukan Sunan Ngudung berkumpul di Surabaya. Akan tetapi Sunan Ngudung mendapat pesan dari Sunan Penang apabila berperang dengan Dipati Terung agar sekedarnya saja. Singkat cerita, Sunan Ngudung beserta pasukan berangkat dengan membawa pasukan Kiai Antakusuma atau Kiai Kondil. Prabu Brawijaya mendengar bahwa Majapahit akan diserang, sehingga Prabu Brawijaya memerintahkan kepada Pati Gajah Mada untuk menghadapinya. Lanjut cerita, Dipati Terung sudah mendapat surat dari kakaknya yang berisi rencana penyerangan ke Majapahit. Dipati Terung juga menyetujui. Akan tetapi, dalam berangkatkan pasukan dengan cara menyamar agar tidak diketahui. Rencana Dipati Terung sangat menggembirakan Sunan Penang, sehingga Sunan Penang memberangkatkan pasukannya dari Demak. Dipati Terung mendapat perintah Prabu Brawijaya supaya menghadapi penyerang.
dengan didampingi oleh anak sulung dari Prabu Brawijaya yang bernama Prabu Anom Atmawijaya. Singkat cerita, Sunan Ngudung sudah perang tanding melawan Dipati Terung. Sunan Ngudung kalah dan meninggal, serta dimakamkan di sebelah barat Masjid Demak, dan yang menggantikan pimpinan perang adalah Sunan Kudus. Dipati Bintara beserta kerabatnya pergi ke Surabaya untuk menyiapkan diri guna menyerang Majapahit. Dipati Bintara mendapat tugas menjaga pantai utara. Sunan Penang beserta para aulia bertugas menjaga di sebelah barat. Batara Katong dari Ponorogo beserta Raja Dewa Ketu dari Bali menjaga sebelah selatan. Sri Lembu Petang dari Madura beserta Prabu Jaran Ponali dari Madura mendapat tugas di sebelah timur. Prabu Brawijaya memerintahkan para senopati perangnya untuk menyerang. Singkat cerita, terjadilah perang besar. Dipati Bintara menggelar sorban milik Sunan Gunung Jati. Dari dalam sorban keluar tikus yang sangat banyak. Pasukan Majapahit lari tunggang langgang. Hari berikutnya, Dipati Bintara mengeluarkan keris Kalamunjang wasiat dari Sunan Giri. Dari situ keluar lebah yang sangat banyak dan mengejar pasukan Majapahit. Dipati Bintara kemudian juga mengeluarkan peti dari Palembang. Dalam peti mengeluarkan suara yang sangat keras bagaikan petir yang mengakibatkan bumi bergetar, yang kemudian mengeluarkan makhluk halus, atau lebih jelasnya menyantet pasukan Majapahit. Sunan Penang mengeluarkan tongkat saktinya. Dari tongkat keluar keris yang sangat banyak yang bisa bergerak sendiri menyerang pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit kalah dan lari tunggang langgang. Prabu Brawijaya melarikan diri ke Ponorogo. Di Ponorogo, Prabu Brawijaya mengumpulkan sisa pasukan serta para penduduk yang masih setia bersedia membantu. Dipati Bintara bermusyawarah dengan para wali serta mengirim surat kepada ayahnya, yaitu Prabu Brawijaya, yang isinya agar Prabu Brawijaya berkenan kembali ke Majapahit dan akan dijadikan sesepuh dengan syarat Brawijaya bersedia masuk Islam. Dan apabila tidak berkenan, maka terserah Prabu Brawijaya. Setelah surat dibaca, Prabu Brawijaya sangat marah. Singkat cerita, terjadi perang kembali. Pasukan Majapahit kalah perang. Prabu Brawijaya melarikan diri dan terpisah dengan istri dan kerabatnya yang berlari tanpa arah dan mencari hidup sendiri-sendiri. Cerita selanjutnya, Dipati Bintara terus mengejar dan mencari ayahnya. Saat dalam perjalanan, kemudian berjumpa dengan istri Prabu Brawijaya yang bernama Putri Dwarawati, pemohon hidup. Sang putri kemudian dibawa ke Penang. Prabu Brawijaya tinggal sendirian sehingga putus asa, kemudian mengasingkan diri di Gunung Sawar. Di situ kemudian meninggal dunia, dan dari jasadnya mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya yang memancar dari Gunung Sawar kemudian didatangi oleh Dipati Bintara setelah tahu bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Dipati Bintara memeluk sambil menyesal. Kemudian ketahuan Sunan Penang. Sang Dipati Bintara dirayu agar hatinya tenang. Kemudian jasad Prabu Brawijaya dimakamkan di Demak. Yang mengangkat jasadnya Dipati Bintara dan Sunan Penang sendiri. Berbeda dengan yang diceritakan di buku Dharma Gandul, di mana Prabu Brawijaya melarikan diri ke timur, berniat mengumpulkan kekuatan Majapahit dari Bali, Kalimantan, Sumatera dan yang lain. Baru sampai di Banyuwangi, disusul oleh Sunan Kalijaga yang mengemban tugas dari Dipati Bintara untuk mengislamkan Prabu Brawijaya. Dan setelah berhasil diislamkan, dua abdi yang bernama Sabdo Palon dan Ayo Genggong, atau sebutan lain untuk Kiai Semar, tidak mau masuk Islam, kemudian moksa dan akan menagih janji dalam kurun waktu kurang lebih 500 tahun. Menurut kisah di sini, setelah meninggal dunia, Prabu Brawijaya dimakamkan di Trowulan dan di tempatnya diberi nama Trowulan, yang berarti sastra wulan atau ilmu wanita.
yang bermakna bahwa Prabu Brawijaya menggunakan rasa seperti wanita atau rasa kasihan atau tidak tega untuk menghancurkan pasukan Demak, karena yang dihadapi adalah putranya sendiri. Sehingga pasukan Majapahit diperintahkan menyerang sekedarnya saja. Setelah pemakaman, kemudian para wali bermusyawarah. Dipati Bintara diangkat menjadi Raja Demak dan bergelar Ngawantipura. Akan tetapi dengan syarat Sunan Giri II dinobatkan menjadi raja terlebih dulu selama 40 hari. Tujuannya adalah untuk memberi jarak bahwa dalam pengangkatan Dipati Bintara menjadi raja bukan menggantikan seorang raja yang bukan beragama Islam. Setelah genap 40 hari, Sunan Giri II meletakkan jabatannya kembali sebagai raja dan digantikan oleh Dipati Bintara. Dipati Bintara bergelar Sultan Syah Ngalam Akbar Brawijaya Sirullah Kalipati Rasulillah Waha Amiril Mukminin Tajudil Ngatul Kamican. Sedangkan dia diangkat menjadi pati adalah putra Ki Ageng Wanapala yang bernama Pati Mangkurat. Sedangkan yang menjadi penghulu adalah Sunan Benang. Untuk wali yang lain diangkat menjadi pujangga. Ki Ageng Wanapala diangkat menjadi jaksa. Cerita selanjutnya, istri Prabu Brawijaya yang bernama Dewi Erawati, karena tidak kuat menahan kesedihan, akhirnya meninggal dunia. Oleh para wali dimakamkan di dusun Karangkacenar. Selanjutnya, Prabu Antom Antawijaya, putra Prabu Brawijaya, berniat mengadakan pemberontakan, bergabung dengan Dipati Terung. Dalam pemberontakan ini, yang menghadapi adalah Sunan Kudus. Prabu Anom Antawijaya kalah perang dan melarikan diri ke Gunung Lawu, bergelar Ki Ageng Gugur. Sedangkan Dipati Pacatanda di Terung menyerahkan diri dengan dikawal oleh Sunan Kudus menghadap ke Bintara, kemudian diangkat menjadi Dipati Terung. Juga ikut menyiarkan agama Islam. Anak Dipati Terung yang bernama Ayu Rinui diambil oleh Sultan, kemudian diberikan kepada Sunan Kudus.